Theory of State adalah kerangka kerja untuk memahami perbedaan budaya dalam organisasi atau bisnis melalui 5 dimensi: individualisme versus kolektivisme, jarak kekuasaan, ketidakpastian yang dihindari, orientasi jangka pendek versus jangka panjang, dan maskulinitas versus feminitas. Menerapkannya pada pabrik gula Madu Gizmo dapat mengungkap bagaimana budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan kinerja. Jarak kekuasaan pabrik gula Madu Gizmo mungkin memiliki hierarki kuat dengan kekuasaan terpusat pada manajemen puncak. Komunikasi cenderung top-down dan keputusan strategis dibuat oleh manajemen puncak. Sementara keputusan operasional bisa melibatkan manajer tingkat menengah. Tidak pastian yang dihindari. Pabrik kemungkinan menghindari risiko dengan perencanaan matang dan pengujian sebelum perubahan besar. Keputusan yang diambil cenderung konservatif dengan penekanan pada keselamatan dan kualitas untuk meminimalkan risiko. Individualisme versus kolektivisme. Budaya kerja di Madu Gizmo lebih kolektif, menekankan kerjasama tim, solidaritas, dan pengambilan keputusan partisipatif. Penghargaan lebih sering diberikan kepada tim daripada individu, dan komunikasi terbuka dijunjung tinggi. Maskulinitas versus femininitas. Budaya kerja di Madu Gizmo mungkin lebih feminim dengan penekanan pada kerjasama, kesejahteraan karyawan, kesetaraan, dan komunikasi terbuka. Ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berfokus pada keseimbangan antara pencapaian bisnis dan kesejahteraan karyawan. Secara keseluruhan, dengan menganalisis pabrik gula Madu Gizmo berdasarkan dimensi-dimensi Hofstede, kita dapat memahami bagaimana struktur organisasi, perilaku karyawan, kebijakan perusahaan, dan interaksi antar individu di tempat kerja dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada. Sekian teori Hofstede PGPS Madu Gizmo dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan kami pamit undur diri. Terima kasih. Kita lagi di PT Madu Gizmo. Halo teman-teman, sekarang kami sedang berada di PG dan PS Madu Gizmo. Madu Gizmo berlokasi di Jalan Padokan dan Jalan Madu Gizmo nomor 21 PG, Rogocolo, Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem produksi di Madu Gizmo. Dan tentunya kami akan menjelaskan juga melalui diagram fishbone. Oke, pasti kalian semua pada penasaran kan? Untuk itu, langsung kita mulai aja ya videonya. Let's get started! Pabrik gula Madu Gizmo didirikan pada tahun 1955. Dikembangkan dari tahun ke tahun, arsitektur bangunan masih mendukung walaupun sudah tua. Dahulu, di sekitar pabrik masih dikelilingi perkebunan. Namun, seiring perkembangan waktu, banyak warga yang membangun pemukiman di sekitar pabrik. Awalnya, ada beberapa warga yang merasa kurang nyaman dengan limbah yang dihasilkan pabrik gula Madu Gizmo. Hal ini pun menarik perhatian Madu Gizmo untuk lebih perhatian tentang pengolahan limbah. Sekarang, Madu Gizmo berkomitmen untuk mengolah limbah dengan beberapa cara agar lebih ramah lingkungan. Pabrik gula Madu Gizmo memfokuskan pada produksi gula pasir. Namun, selain gula pasir, mereka juga memproduksi alkohol atau spiritus dengan peruntukan medis. Namun, yang paling difokuskan adalah produksi gula pasir karena Madu Gizmo mengamati konsumsi gula di daerah istimewa Yogyakarta lumayan tinggi karena mayoritas makanan di sana cenderung manis. Bahan baku utama yang digunakan di PGPS Madu Gizmo adalah tebu. Mereka menggunakan sekitar 3.500 ton cane base per hari dan menghasilkan 250 ton kristal gula. Mereka memproduksi alkohol atau spiritus juga melalui tebu atau tetes tebu atau yang bisa disebut molase, dan menghasilkan sekitar 25.000 liter per hari. Pembuangan limbah di Madu Gizmo seperti limbah ampas maupun limbah lumpur tidaklah dibuang.
melainkan dimanfaatkan dan dijadikan sebagai barang ataupun produk yang bisa bermanfaat. Contohnya adalah bahan bakar untuk menggerakkan alat dan mesin yang ada di perusahaan. Pengolahan limbah ini dilakukan secara berkala setiap hari karena dibutuhkan untuk bahan bakar. Pencetus pengolah limbah ini adalah teman-teman penelitian perguruan dari Jogja maupun dari luar Jogja. Ada beberapa limbah juga yang dimanfaatkan menjadi pupuk dan dijual di pasaran. Sistem penjualan produk Madukismo diawali dengan sistem door to door atau sales langsung ke pelanggan. Seiring dengan perkembangan teknologi, Madukismo mengembangkan teknik marketing pada media sosial juga loh. Di mana hal ini dengan tujuan agar mampu menjangkau lebih banyak lagi konsumen, terutama kaum millennials dan juga Gen Z. Madukismo tentunya juga menjangkau dan menggunakan sistem first in, first out atau apa? FIFO yang membuat stok gula Madukismo selalu fresh dan terjaga rasanya. Pekerja yang ada di Madukismo ada 3 jenis, yaitu pekerja borongan, kontrak, dan tetap. Yang membedakan dari 3 jenis pekerja ini adalah sistem kontrak dan range gaji. Untuk jumlah pekerja, menurut jenisnya adalah pekerja borongan sekitar 3.000 orang, pekerja kontrak ada 1.500 orang, dan pekerja tetap sekitar 400 hingga 700 orang. Madukismo menggunakan mesin bernama Sangerhausen yang berasal dari Jerman Timur atau sekarang lebih dikenal sebagai Jerman. Sangerhausen sendiri sekaligus sebagai kontraktor dari pabrik gula tersebut yang dibangun pada tahun 1955. Dan mesin-mesin yang ada belum pernah mengalami revitalisasi secara total sampai sekarang. Hal ini dikarenakan biaya yang tidak mencukupi untuk mengganti total semua mesin yang ada. Namun di sisi lain, perawatan mesin dilakukan setelah masa 6 bulan produksi. Berikut diagram fishbone yang telah kami buat untuk melihat masalah kinerja yang terjadi di PG Madukismo. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman, tur perusahaan di PG Madukismo. Setelah mengetahui banyak sekali informasi dari PG Madukismo, kami berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk dapat mengelola bisnis dan membuat kita menjadi punya gambaran untuk usaha ke depannya. Sebelum itu, aku ada sebuah pantun nih. Jalan-jalan ke PG Madukismo. Asik, pulangnya membawa gula. Dari Madukismo gula di tangan, membawa kenangan indah di hati yang gembira. Untuk itu, kami dari kelompok 3 pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye. It's getting hot in here, I swear your Nelly knows. I swear this weather feels better when we take off our clothes. Oh my God. Hands up if you're in the mood for that summertime heat. Drip, drip, dripping on me. Sun kiss, kissing under a palm tree. West Coast wasted on the East Coast breeze. A pool party, ice and a Bacardi, hopping on a yachty with you. We got no rules, baby, shaking what mama gave me. Living like a villain, I'm chilling in the summertime heat. Kan setiap perusahaan itu biasanya ada limbah ya Pak ya. Nah, kebijakan perusahaan gula ini apa terkait pengelolaan limbah makanan, limbah gulanya itu apa Pak kebijakannya? Tadi teman-teman sudah kami perlihatkan video di gedung. Dan di sana tadi sudah
saya perlihatkan juga terkait dengan limbah-limbah yang dihasilkan. Ada limbah yang pertama, apa tadi? Ampas. Ampas. Ada limbah yang selanjutnya dari proses pemurnian. Iya, untuk pupuk, Pak. Nah, seperti lumpur. Nah, itu. Jadi ada ampas tebu, ada lumpur yang berwarna hitam. Limbahnya kita apakan? Nah, limbah ini tidak hanya kita buang begitu saja, tetapi nanti akan kami manfaatkan. Jadi dari perusahaan ini akan memanfaatkan limbah, kemudian dijadikan barang atau produk yang lebih bermanfaat. Seperti halnya contoh ampas tebu. Yang tadinya hanya limbah, kita gunakan sebagai bahan bakar. Hasilnya kita gunakan untuk menggerakkan alat dan mesin yang ada di perusahaan. Limbah yang berupa lumpur kita buat menjadi pupuk organik, dikembalikan lagi ke lahan perkebunan untuk memupuk lahan perkebunan. Seperti sama yang ada di sana. Di sana ada cerobong-cerobong tinggi, ada insinerator. Kemudian ada di atasnya ini dust collector. Dust collector ini merupakan alat penangkap debu. Kalau dulunya debu hanya berterbangan begitu saja, ikut bersama angin, tidak tentu arah. Bisa dibilang ya menimbulkan suatu permasalahan yang kompleks bagi warga masyarakat kita. Dan sekarang kita pasang dust collector, ya harapan kami mengurangi limbah ini terbuang begitu saja mencemari lingkungan dan juga kurang baik untuk warga masyarakat kita. Dan abunya digunakan untuk bahan baku membuat apa tadi? Batu bata. Nah, Pak, untuk pencetus pengelolaan limbah di perusahaan ini itu siapa ya, Pak, ya awalnya? Ya, ini juga berawal dari teman-teman juga, mungkin teman-teman yang mengadakan penelitian dari mahasiswa-mahasiswi, dari perguruan yang ada di Jogja ataupun dari luar Jogja. Nah, ternyata dari limbah-limbah yang kami hasilkan ini ternyata tidak hanya bisa menjadi limbah dan juga mencemari lingkungan, diolah atas dasar penelitian teman-teman tersebut, diolah, dikembangkan dan dibuat terrealisasi produk yang lebih bermanfaat dan juga lebih ramah lingkungan. Jadi semua limbah-limbah itu terpakai ya, Pak, ya? Ujung-ujungnya Bisa dibilang kami merupakan perusahaan menuju ke zero waste atau siap nol limbah. Karena di samping kami proses produksi mengeluarkan limbah, kita juga konsisten dengan limbah yang kami hasilkan. Terima kasih, Pak. Mau nanya, Pak,